Atmosfer Della Madonnina sudah mulai memanas meski laga besar itu masih kurang dari sebulan lagi. Saat ini AC Milan masih berada di posisi kedua klasemen sementara Serie A, tertinggal 8 poin dari rival sekota mereka Inter Milan yang memimpin klasemen. Namun peluang belum tertutup, Milan masih punya satu laga tunda melawan Como. Jika mampu menang, jarak bisa dipangkas menjadi 5 poin. Artinya persaingan menuju puncak masih sangat terbuka jelang derby yang dijadwalkan pada 7 atau 8 Maret di San Siro. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan target Milan sudah jelas, datang ke derby dengan selisih poin yang lebih tipis dan tekanan seminimal mungkin. Syaratnya tidak bisa ditawar, Rossoneri wajib menyapu bersih 4 laga berikutnya, yakni melawan Pisa, Como, Parma, dan Cremonese. Secara hitung-hitungan di atas kertas, 3 dari 4 lawan ini tergolong tim yang seharusnya bisa dikalahkan. Tapi fakta musim ini justru menunjukkan Milan sering tersandung saat menghadapi tim papan bawah. Pada putaran pertama, dari 3 lawan tersebut Milan hanya mampu meraih 2 poin dari total 9 poin yang tersedia. Mereka ditahan imbang Pisa dan Parma, bahkan kalah dari Cremonese di laga pembuka musim yang hingga kini menjadi satu-satunya kekalahan Milan di Serie A. Artinya jelas, sebelum bermimpi menjegal Inter di derby nanti, AC Milan harus lebih dulu membuktikan konsistensinya. 4 laga ke depan bukan sekedar formalitas, melainkan penentu arah perebutan gelar. Kabar penting datang dari ruang konferensi pers jelang laga AC Milan versus Pisa. Pelatih Massimiliano Allegri memberikan pembaruan terbaru soal kondisi para pemain yang sedang menjalani pemulihan cedera dan hasilnya cukup menggembirakan. Perkembangan paling mencuri perhatian adalah kondisi Santiago Giménez. Proses pemulihannya berjalan sangat positif dan ia diperkirakan sudah bisa kembali bermain dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika sesuai jadwal, ini menjadi tambahan tenaga penting bagi Milan di fase krusial musim ini. Sementara itu, Christian Pulisic sudah kembali berlatih bersama tim untuk pertama kalinya. Meski begitu, ia baru siap tampil terbatas sekitar 15 menit jika diturunkan dalam pertandingan tersebut. Kabar baik lainnya datang dari Rafael Leao yang menunjukkan perkembangan signifikan dan kondisinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, Alexis Saelemaekers masih harus menepi. Meski kondisinya terus membaik, belum ada kepastian apakah ia bisa tampil saat Milan menghadapi Pisa maupun Como. Dengan persaingan yang semakin ketat, kembalinya para pemain kunci ini jelas menjadi dorongan moral bagi skuad Rossoneri. Fokus kini tertuju pada proses pemulihan agar mereka bisa kembali dalam kondisi terbaik saat dibutuhkan. Kabar terbaru datang dari pakar transfer ternama Fabrizio Romano. Ia mengungkap perkembangan terbaru soal masa depan striker Serbia Dusan Vlahovic yang hingga kini masih jadi rebutan klub-klub top Eropa. Sampai sekarang Vlahovic belum juga menandatangani kontrak baru bersama Juventus. Situasi ini membuat masa depannya terus jadi bahan spekulasi di bursa transfer. Nama AC Milan jadi salah satu yang paling serius mengincarnya untuk musim depan. Namun belum ada kesepakatan resmi antara kedua pihak. Proses perpanjangan kontraknya di Juventus pun dilaporkan masih tertunda tanpa kejelasan. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri disebut sangat menginginkan striker bertinggi 190 cm tersebut. Ia percaya Vlahovic bisa menjadi pembeda dan menambah ketajaman lini depan Rossoneri. Meski begitu, Milan tidak sendirian. Raksasa Spanyol FC Barcelona siap bersaing apalagi jika Robert Lewandowski memutuskan hengkang. Selain itu, Bayern Munchen juga terus memantau situasi Vlahovic sebagai opsi pelapis Harry Kane. Persaingan klub-klub besar ini dipastikan membuat negosiasi berjalan ketat dan penuh drama. Bagi AC Milan, peluang merekrut Vlahovic secara gratis tentu sangat menggiurkan. Namun gaji sang pemain yang tinggi menjadi tantangan besar bagi manajemen klub. Satu hal yang pasti, nama Vlahovic akan terus masuk dalam radar dan evaluasi tim teknis Milan dalam waktu dekat. Dan bursa transfer musim depan dipastikan bakal panas. Bek muda asal Spanyol Alex Giménez akhirnya buka suara soal keputusannya meninggalkan AC Milan dan bergabung dengan Bournemouth.
Gimenez pindah ke klub asal pesisir selatan Inggris itu dengan status pinjaman yang disertai kewajiban pembelian. Transfer permanennya resmi terjadi setelah ia memenuhi jumlah pertandingan yang menjadi syarat dalam kesepakatan. Nilai transfernya mencapai 19 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Namun Milan hanya menerima setengah dari total nilai transfer tersebut karena adanya klausul khusus dalam kontrak dengan Real Madrid. Keputusan hengkang ini bukan tanpa alasan. Gimenez merasa peluang bermain di Milan sangat terbatas, terutama di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri. Ia ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak demi perkembangan karirnya. Selain itu, ia menilai gaya bermain di Inggris lebih mengandalkan fisik dan kecepatan, sesuatu yang menurutnya sangat sesuai dengan karakter permainannya. Kompetisi di level tertinggi Inggris dianggapnya sebagai tantangan yang tepat untuk berkembang. Meski sudah meninggalkan Milan, Gimenez tetap menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada mantan klubnya. Ia mengaku mendapat banyak pelajaran berharga selama membela tim kebanggaan kota Milan tersebut. Penyerang asal Jerman Niklas Füllkrug kini menghadapi tantangan besar di AC Milan. Pemain yang baru saja berulang tahun ke-33 didatangkan dari West Ham United dengan status pinjaman, dan manajemen Milan memiliki opsi untuk membelinya secara permanen senilai sekitar 5 juta euro. Meski sempat mencetak gol kemenangan saat menghadapi Lecce, masa depan Füllkrug di Milanello masih belum jelas. Keputusan akhir bergantung pada konsistensi performanya di setiap pertandingan. Jurnalis Antonio Vitello menyebutkan Füllkrug sangat mencintai kota Milan dan bangga berseragam merah hitam. Namun profesionalisme tetap menjadi kriteria utama bagi jajaran direksi klub. Tantangan terbesar bagi pemain setinggi 189 cm ini adalah bersaing memperebutkan posisi starter. Ia harus lebih klinis dalam memanfaatkan peluang emas di kotak penalti. Penampilan kurang maksimal saat melawan Bologna, di mana ia gagal memaksimalkan 2 peluang emas, menjadi catatan bagi staf pelatih Massimiliano Allegri. Selain performa, aspek finansial juga menjadi pertimbangan serius. Saat ini Füllkrug menerima gaji 1,5 juta euro hingga akhir masa pinjaman, dan jika dipermanenkan, gajinya bisa meningkat 2 kali lipat. Hal ini membuatnya dituntut tampil meyakinkan di setiap laga untuk membenarkan investasi tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.